Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi yang baik ini kita semua bisa berkumpul bermuajahah bersama di dalam majelis ilmi kita untuk pertemuan yang ke-9. Kali ini teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, kita dihadiri oleh dua senior kita. Beliau adalah Bunda Dr. Junana yang sudah izin sebenarnya juga karena sedang proses menguji ya beliau ya, tapi meluangkan waktunya ini. Alhamdulillah ya untuk bisa ikut memonitor tentang proses pembelajaran kita. Kemudian yang kedua juga sudah rawuh juga ada Ustadz Hajar Dewantoro. Ini di tengah-tengah kesibukan beliau juga sudah berkenan untuk meluangkan waktu untuk melakukan memonitor tentang pelaksanaan perkuliahan kita. Baik, mari kita mulai perkuliahan kita sama-sama, kita awali dan kita buka dengan melafalkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara para mahasiswa program S2 di mata kuliah metodologi penelitian yang saya hormati semuanya. Kali ini kita akan melaksanakan kegiatan perkuliahan di pertemuan yang ke-9, bagaimana yang sudah tertuang di dalam perencanaan perkuliahan kita sejak awal, bahwa kita sudah tiba saatnya untuk melaksanakan kegiatan peer review draft proposal tesis yang sudah disiapkan oleh masing-masing, di mana pada pertemuan yang lalu di minggu ke-8 kita sudah mensepakati bahwa setiap kali pertemuan sampai dengan akhir insya Allah nanti pasca UTS itu ada 2 draft proposal yang akan kita lakukan peer review. Nah, selanjutnya untuk menghemat waktu karena ada 2 presenter ya yang sudah menyiapkan dan menyusun draft proposal tesis. Ya, silakan. Sudah kita jadikan co-host. Mas Fikri bisa langsung share dan langsung presentasi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kelas kami ini, serta teman-teman yang sudah hadir di kelas ini dengan tepat waktu. Alhamdulillah. File proposal ini sudah saya bagikan atau saya upload di Google Drive, yang merupakan di situ juga ada file yang tadi di-share oleh Bapak Joko dalam folder proposal. File ini memang tidak sempat saya bagikan di grup WA, tapi saya upload di Google Drive yang sama dengan peer review kemarin. Insya Allah hari ini proposal yang saya rencanakan dengan judul pengembangan bahan ajar PAI pada materi moderasi beragama jenjang SLTA sederajat dalam buku Islam Jalan Tengah karya Yusuf Qaradawi. Adapun latar belakang penelitian ini, yang pertama karena sebagai seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan yang bersifat hard skill maupun soft skill. Salah satu dalam kemampuan hard skill adalah kemampuan pedagogik yang merupakan salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki seorang guru untuk mengembangkan, memahami, merancang, melaksanakan proses pembelajaran untuk meningkatkan potensi-potensi peserta didik melalui berbagai sumber daya yang dapat dipakai. Melalui konsep ini berarti pembatasan penggunaan sumber daya, dalam hal ini bahan ajar, dalam pendidikan Islam, yang mana aktivitas pembelajarannya itu hanya berbasis kepada buku pendidikan agama Islam terbitan pemerintah, yang apabila dilihat itu terkesan ringkas atau dapat dikurang, terkesan ringkas maupun singkat apabila dilihat lebih jauh lagi. Karena pada tahun 2020 lalu, saya merupakan anggota dari tim review buku pendidikan agama Islam di tingkat Madrasah Ibtidaiyah di Provinsi Riau, ikut mereview tentang buku ajar yang disampaikan, dan terlihat memang
yang disampaikan itu ringkas dan singkat. Itu untuk MI, tapi mungkin untuk SLTA juga seperti itu. Namun karena bukan saya yang mereview pada bagian SLTA, saya melakukan wawancara kepada dosen yang melakukan review tersebut, ternyata permasalahannya sama, singkat dan ringkas. Kemudian padahal apabila dilihat dengan fenomena sosial sekarang ini, terjadi disintegrasi sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat, misalnya kerusuhan warga Lampung Selatan dan masyarakat Bali yang terjadi di Lampung Selatan pada beberapa waktu lalu, tawuran pelajar di Cilegon, Bogor, Surabaya, Jakarta, bahkan intensitas kritik di Jogja juga saat ini mulai meningkat, disusul dengan praktik-praktik mendiskreditkan kelompok tertentu yang berlainan paham agama yang muncul terjadi pada generasi muda atau generasi milenial melalui praktik hijrah yang hanya dilandaskan pada praktik simbolis tanpa substansinya. Diperparah lagi oleh pemahaman materi pendidikan agama Islam yang disampaikan sekolah cenderung bersifat normatif dan dogmatisme tanpa aktualisasi kontekstualitas dari materi yang diajarkan tersebut. Berbagai permasalahan tersebut apabila dilihat sudah menjadikan alasan penting untuk menciptakan atau mengembangkan pola pembelajaran yang transformatif dan progresif, salah satunya dengan pengembangan bahan ajar yang kiranya dapat dipakai untuk mengatasi berbagai problema-problema tadi. Nah, Yusuf Qaradawi sebagai seorang ulama fikih Islam yang termasuk pada era ini juga menyoroti permasalahan tersebut dalam bukunya Islam Jalan Tengah. Nah, penting rasanya untuk menelaah gagasan-gagasan untuk jadikan pengembangan bahan ajar PAI khususnya yang berkaitan tentang toleransi dan inklusivisme atau moderasi beragama di sekolah maupun madrasah jenjang SLTA. Maka judul yang saya ajukan dalam proposal tesis ini adalah pengembangan bahan ajar PAI pada materi moderasi beragama jenjang SLTA dalam buku Islam Jalan Tengah karya Yusuf Qaradawi. Karena penelitian ini penelitian kualitatif, maka saya menggunakan fokus penelitian, bukan rumusan masalah. Adapun fokus penelitian dalam proposal tesis ini yakni pengembangan bahan ajar PAI pada materi moderasi beragama jenjang SLTA dalam buku Islam Jalan Tengah karya Yusuf Qaradawi. Pertanyaan-pertanyaan penelitian tentang yang pertama, bagaimana pengembangan bahan ajar PAI pada materi moderasi beragama jenjang SLTA dalam buku Islam Jalan Tengah karya Yusuf Qaradawi. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengembangan bahan ajar pada materi moderasi beragama jenjang SLTA dalam buku Islam Jalan Tengah karya Yusuf Qaradawi, serta bagaimana kepraktisan pengembangan bahan ajar PAI pada materi moderasi beragama jenjang SLTA dalam buku Islam Jalan Tengah karya Yusuf Qaradawi. Adapun tujuan penelitian, mengembangkan bahan ajar PAI pada materi moderasi beragama jenjang SLTA dalam buku Islam Jalan Tengah karya Yusuf Qaradawi, mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan bahan ajar, serta menelaah nilai kepraktisan pengembangan bahan ajar pada materi moderasi beragama jenjang SLTA dalam buku Islam Jalan Tengah karya Yusuf Qaradawi. Manfaat penelitian ini terdiri atas dua hal. Yang pertama, secara teoritis, dapat memperdalam khasanah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan kajian dan komprehensif terkait pengembangan bahan ajar PAI, serta nilai kepraktisan diharapkan bagi kepala sekolah dapat memberikan sumbangsi sumber penentu kebijakan dalam pengembangan bahan ajar PAI bagi guru pendidikan agama Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam melalui penyampaian materi di kelas. Bagi siswa dapat memberikan tambahan dalam memahami nilai-nilai materi pendidikan agama Islam, serta bagi akademisi dan praktisi pendidikan diharapkan dapat menjadi sumber bacaan guna memberikan kajian lebih dalam terkait pengembangan bahan ajar PAI pada materi moderasi beragama jenjang SLTA dalam buku Islam Jalan Tengah karya Yusuf Qaradawi. Untuk bab kedua tentang tinjauan pustaka, saya menggunakan jurnal-jurnal dengan orientasi Sinta 4 ke atas, dan beberapa jurnal juga hampir ini. Saat ini saya sudah mengumpulkan kajian terdahulu lebih dari 12 jurnal, dan ada beberapa lagi pada Zotero, itu sekitar 30-an jurnal yang belum saya olah untuk melihat
kajian pendahuluan perbedaan dan persamaan penelitian tersebut, yang intinya jurnal yang saya gunakan adalah jurnal Sinta 4 ke atas, dan ada sekitar 7 jurnal yang sudah saya gunakan Scopus di sini untuk melihat bagaimana persamaan dan perbedaan dari penelitian tersebut. Kemudian ada pun metode penelitian, karena dalam pengembangan bahan ajar ini saya melihat ada dua mazhab. Saya melihat ada penelitian pengembangan yang masuk ke mixed method, di mana tujuan akhir dari penelitian tersebut itu untuk melihat efektivitas dari bahan ajar tersebut. Ada juga yang menggunakan pendekatan kualitatif library research dari bahan ajar, namun hanya sebatas mengkaji bahan ajar tersebut dari sisi validasi, beberapa dari sisi validasi dan lain sebagainya. Ada 3 langkah. Apakah bahan ajar ini tepat untuk digunakan? Hanya sebatas itu, namun tidak diujikan. Jadi saya di sini menggunakan pendekatan atau penelitian kualitatif library research, tidak menggunakan pendekatan mixed method. Yang mana dalam riset pustaka ini, sumber pustakanya itu dimanfaatkan untuk memperoleh data penelitian. Data penelitian ini sebagaimana menurut buku Mystica Z, bahan-bahan koleksi perpustakaan tanpa memerlukan riset lapangan. Bahan-bahan tersebut seperti pendapat Eng Muhajir dalam bukunya, baik itu buku, jurnal, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan jenis ini umumnya digunakan untuk mengembangkan pengertian konsep yang akhirnya menjadi teori, atau disebut sebagai ground theory research. Sumber data dalam penelitian ini ada sumber data primer, yakni buku Islam Jalan Tengah karya Yusuf Qaradawi, serta sumber data sekunder, baik itu buku, jurnal, artikel, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan teknik pengumpulan data seperti dokumentasi dari beberapa manuskrip atau buku-buku maupun jurnal. Serta teknik analisis data, saya menggunakan Mills and Haberman, di mana teknik analisis data ini secara deskriptif melalui langkah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, saya mengumpulkan berbagai literatur yang terkait, primer dan sekunder. Melalui data-data tersebut, saya lakukan pemilihan, kemudian saya lakukan penyederhanaan. Setelah data yang dikumpulkan, kemudian ditabulasi melalui proses pengkodean. Saya memberikan kode-kode pada jurnal-jurnal atau artikel buku tersebut melalui aplikasi Zotero. Kemudian pada tahap ini saya melakukan pencatatan secara objektif yang kemudian diklasifikasikan sesuai jawaban pertanyaan. Nah, jadi kemudian saya pembuatan catatan reflektif. Ada catatan objektif, saya buat note di jurnal-jurnal tersebut, saya rangkum, kemudian saya buat catatan reflektif atas informasi atau data-data yang saya dapatkan dari jurnal atau artikel maupun buku-buku yang saya temui. Kemudian data-data tersebut selanjutnya saya simpan dengan menggunakan format yang diberi label tertentu disertai indeks angka agak sistematis. Apakah itu tentang langkah-langkah pengembangan, ataukah itu tentang pengaruh dan pendukung faktor pengembangan itu apa saja, itu saya pilih, saya klasifikasikan, saya kasih label, saya urutkan berdasarkan angka-angka yang sistematis agar mudah ditemukan dan mudah dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pada pemaparan data atau penyajian data disajikan dalam bentuk deskriptif sebagai representasi hasil penelitian, kemudian ditutup dengan pembahasan dan penarikan kesimpulan. Kiranya begitu paparan proposal penelitian saya. Saya serahkan kepada dosen pengampu. Terima kasih. Sangat runtut dan sistemik ya di dalam menyajikan proposalnya. Draft proposal ya. Judulnya tolong di-share lagi, jangan ditutup dulu Mas Fikri. Ya. Judulnya pengembangan bahan ajar PAI pada materi moderasi beragama jenjang SLTA dalam buku Islam Jalan Tengah ya. Karya Yusuf Qaradawi. Kalau melihat judul ini mungkin teman-teman barangkali nanti bisa memberi masukan dari sisi judul terlebih dahulu.
apakah ada yang pengen mereview secara lisan? Kita beri kesempatan. Silahkan kita beri Mbak Lulu resen. Ya, silahkan Mbak Lulu. Izin bertanya dulu Pak sama Mas Fikri. Dari penelitiannya ini, itu fokusnya ke implementasi atau pembuatan modulnya? Oke, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, tentang pengembangan ini kan ada dua mazhab saya lihat, ada yang pembuatan modul, ada yang kedua implementasi dan melihat apakah efektivitas modul bahan ajar tersebut efektif atau tidak di kelas ataupun di sekolah. Nah, pada penelitian ini saya fokusnya itu melihat pembuatan modul saja tanpa melakukan tes uji coba efektivitas bahan ajar ini gitu. Misalkan hanya pembuatan saja, nanti untuk menjawab pertanyaan apa yang ketiga kalau nggak salah ya, rumusan masalah mana ya tadi? Nilai kepraktisan itu dari Oh iya, mana melihatnya? nilai kepraktisan tersebut saya lihat dari, iya juga ya, nilai kepraktisan tadi. Iya ya. Oh iya 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 iya. Iya iya iya. Ini perlu Iya. ini deh Mas, perlu apa mix method deh buat ininya. Oh, oke oke oke. Iya iya iya. Terima kasih Mbak Lulu ya. Ah, iya iya iya. Ya, ada lagi. Ya, nampaknya memang akhirnya menyadari setelah kan begitu ya. Tapi tidak apa-apa. Memang beginilah pentingnya peer review. Jadi memang satu dengan yang lain harus untuk bisa saling mengisi. Nanti saya akan memberi conclusionnya tadi bagian di belakang ya. Jadi di awal sejak dipresentasikan sistemik, saya luar biasa cara sajiannya Mas Fikri, saya mengacungi jempol, sangat runtut ya, sistemik sekali. Cuman eh, yang dirangkai sistemik itu ternyata pemahamannya masih apa itu mencampur adukkan konsep para mazhab penelitian itu ya. Nah, di situ ini yang mungkin eh, tadi salah satunya sudah Mbak Lulu sampaikan tadi ya. Akhirnya bagaimana nanti menjawab kalau ditulis di Mas Fikri di sini bukan rumusan masalah tapi daftar pertanyaan ya. Jadi pertanyaan penelitian karena dia dia mendekati ini dengan mendekati rencana risetnya ini dengan kualitatif kan begitu masalahnya. Nah, sementara Mas Fikri kalau boleh saya tanya juga ini sebenarnya kan orientasinya ke produk, betul enggak? Iya Karena iya tadi Pak. ada dua katanya, ada dua, yang satu untuk mengukur, yang satu ke produk. Nah, kalau membuat produk kok tidak perlu sampai kepada pengujian produk kan begitu ya. Jadi nanti Iya. produk nggak bisa dijual nanti, nggak bisa didagangkan karena nggak teruji produknya kan itu. Atau hanya untuk sekedar konsumsi sendiri. Jadi kita buat bubur tidak dalam rangka untuk kita jual bubur itu, tapi untuk dikonsumsi sendiri. Ya, itu tidak menjadi masalah. Ya, karena nanti kalau dijual mestinya akan banyak komentar. Kok rasa buburmu seperti ini kan begitu ya. Kemudian sajian buburmu kok seperti ini. Nah, itu. Tapi kalau dinikmati sendiri nggak ada komentar kan begitu. Nah, itulah bedanya ilmiah dengan tidak ilmiah. Kalau yang ilmiah tentunya harus siap untuk apa itu dipasarkan, artinya dikirim ke orang lain agar orang lain bisa apa tadi bisa juga eh, menikmati ya apa yang sudah kita produksi, kemudian kita sendiri juga nanti akan mendapatkan feedback dari apa yang sudah kita produksi. Yaitu analoginya gitu ya. Oke, mungkin yang lain silahkan memberi review secara langsung dari sisi judul dulu. Mas Muhammad Tri ingin memberikan masukan ataupun pertanyaan, silahkan kepada Mas Fikri. Izin ini Pak, kan di review di mana di Google Drive itu apa tertera kurang lebih 13 kata. Ini kalau misalkan seperti ini masuknya 18 kata atau bagaimana Pak? Ya, di mana ada pertanyaan dari Mas Tri agak capek-capek saya dengar kaitannya dengan jumlah kata di dalam judul. Itu Mas Fikri, tangkapan saya. Ini yang Mas Fikri sajikan menurut Mas Tri 18 kata.
Silahkan langsung Itu bisa tetap diperbolehkan atau dianjurkan saja untuk 13 kata, maksud saya begitu. Izin Pak, sepertinya benar Pak, kalau dihitung dari jumlah kata ini memang terlihatnya sepertinya lebih dan tidak sesuai, kurang sesuai dengan masukan yang ada di lembar review kemarin Pak. Sebenarnya ukuran title sebuah rencana penelitian itu prinsipnya itu simple, ya, singkat, pendek, tetapi memiliki makna yang dalam, sehingga tidak terlalu long, tidak terlalu panjang. Makanya di dalam penyusunan sebuah judul itu kadang juga ada dikenal dengan istilah genre. Contoh misalkan yang sifatnya menunjukkan keterangan, walaupun itu dalam dalam hitungan huruf itu terdiri dari 2-3 huruf, misalkan, tapi itu dimaknai satu. Contoh misalkan SLTA itu kan sebenarnya sekolah lanjutan tingkat atas, gitu kan. Nah, itu sebenarnya juga tidak boleh disingkat, gitu kan, di dalam sebuah judul. Atau mungkin jenjang SMA, karena SLTA itu kan sudah tidak lazim untuk di periode yang sekarang. Kalau dulu kan ada gonta-ganti nama, ada SMU kan gitu kan. Dulu sebelumnya ada SLTA, SLTP, dan yang lain-lain. Jadi ya mengikuti. Tapi kalau itu sudah menjadi pemahaman umum lazimnya di masyarakat, maka tidak perlu dipanjangkan walaupun itu sebuah akronim. Ya, maka itu dihitung sebagai satu. Nah, terus tadi pertanyaannya ya sudah dijawab juga oleh Mas Fikri dari Mas Tri tadi. Apakah itu pakem bahwa itu ada 13 diksi itu pakem atau bisa bisa lebih dari itu? Rambu-rambunya sebenarnya dimaknainya itu adalah simple. Makna simple itu mudah diingat. Jadi kalau terlalu panjang itu menjadikan agak membingungkan kan begitu. Nah, kalau sekiranya 18 diksi tapi ternyata itu tidak membingungkan, artinya masih simpel, apalagi hanya munculnya hanya ada satu variabel, maka yaitu tidak dimaknai sebagai panjang kan begitu. Memang terjadi beberapa banyak pendapat ya di kalangan para pakar metodologi penelitian. Nah, sehingga kita ya tentunya tidak usah terlalu mainstream pemahaman terhadap mazhab penelitian ini ya. Karena nanti kalau kita agak eksklusif memahaminya ya akhirnya kita hanya akan masuk kepada satu konsep aliran tertentu saja. Misalkan ternyata riset itu ada juga yang kualitatif, ada juga yang kuantitatif. Nah, sudah sangat gandrung dengan kualitatif, maka tidak pernah mau membuka yang kualitatif. Akhirnya terjadinya ya dia tidak pernah untuk menggunakan tentang metodologinya kuantitatif, gitu kan. Harusnya kan memang konteksnya ini kan tidak istilahnya namanya ilmiah itu perlu ada koedah-koedah yang memang harus diikuti. Jadi tingkat kebenarannya itu kan harus ada pembuktian, bukan kebenaran yang mutlak ataupun kebenaran yang hakiki. Begitu. Itu saya rasa memberi tambahan pencerahan atas pertanyaan Mas Tri tadi. Gitu ya. Baik, ada lagi? Silahkan masih kita beri kesempatan. Kemudian kalau sudah tidak ada saya dari sisi judul ya Mas, saya kasih masukan dari sisi judul. Saya setuju dengan Mbak Lulu tadi. Judulnya Mas Fikri ini saya tangkap judul ini adalah judul mix, bukan judul kualitatif. Kan begitu ya. Judul ini miliknya mix. Kenapa? Karena ada pencirinya. Mix itu ada 3 pendekatan. Ya, mix di dalam riset mix
mix method itu ada 3 pendekatan nanti. Ya, 1 pendekatan pengembangan, pendekatan evaluasi, dan pendekatan tindakan. Nah, dalam judul ini yang diambil oleh Mas Fikri, karena itu masuk kategorinya jenisnya itu mix, pendekatannya itu adalah pengembangan. Nah, kalau di sini kenapa? Karena ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah pengembangan. Yang kedua, redaksionalnya itu berorientasi pada produk. Produk yang akan dihasilkan dari kegiatan risetnya Mas Fikri ini adalah BA, bahan ajar. Kan begitu. Karena akan menghasilkan produk, maka masuknya adalah dia akan membuat bahan ajar PAI. Tapi yang dia buat adalah hanya pada materi moderasi beragama. Pertanyaan saya, apakah moderasi beragama itu karena akan diberlakukan di jenjang SLTA atau SMA, ini berarti jenjang formal, itu merupakan materi yang tercantum di dalam kurikulum? Saya tanya dulu. Iya Pak, jadi dalam kurikulum itu tidak disebutkan moderasi, tapi toleransi Pak. Dan moderasi masuk Ya, ke toleransi begitu. oke. Artinya bahwa kontennya ini ada menjadi bagian dari kurikulum yang sedang berlangsung, kan begitu kan? Sehingga dia akan mengambil salah satu bagian. Kalau dulu ada istilah di prokep itu, di profesi guru, profesi kependidikan, itu ada istilahnya, kalau Mas Fikri pernah menjadi reviewer sebuah bahan ajarnya guru, bahan ajar yang disiapkan guru itu yang paling sederhana namanya LKS, lembar kerja siswa, di mana di sana ada ringkasan materi, kan begitu kan? Terus kemudian ada juga soal dan seterusnya. Nah, itu kalau di review yang dulu-dulu itu menjadi sangat tadi katanya sangat simpel gitu ya. Sehingga apa itu belum bisa memberikan, seolah-olah belum bisa memberikan apa itu penguasaan materi terhadap para siswa, kan begitu ya. Jadi seolah-olah jadi berbeda dengan yang dulu. Maka sepertinya ini Mas Fikri terilhami atau didasari dengan sebuah need analisis, analisis kebutuhannya itu, oh ini diperlukan di jenjang SLTA ini supaya apa? Supaya siswa itu lebih memahami tentang konsep toleransi secara makro, kan begitu ya, atau secara komprehensif yang kemudian dia mau kemas menjadi sebuah BA ataupun bahan ajar yang nanti dikasih title-nya itu materinya tentang moderasi beragama. Nah, untuk bisa melihat isinya, ini dari sisi produk, kalau saya menganalisis ini, maka Mas Tri akan mengambil sebuah sumber utama. Sumber utama dari bukunya yang ditulis oleh Yusuf Kordovi. Ya, judul bukunya adalah Buku Islam Jalan Tengah. Nah, ini dianggap oleh peneliti ini sebagai buku pilihan atau handbooknya, buku pegangannya untuk bisa apakah di dalam buku Islam Jalan Tengah karangan Yusuf Kordovi itu ada teridentifikasi apa itu konten ataupun materi atau isi untuk bisa dimasukkan ke dalam buku yang akan dia buat menjadi BA tadi, yang nanti akan dia payungi menjadi moderasi beragama. Nah, tentunya karena handbooknya Yusuf Kordowi, Mas Fikri juga sudah menyiapkan. Tadi saya sempat mendengarkan ada beberapa rujukan-rujukan yang lain yang menjadi komplement, pelengkap terkait dengan itu, baik dari jurnal ataupun dari apa itu mungkin juga yang sifatnya buku reference, monograf dan yang lain-lain. Itu ya, sehingga saya masih berpikiran bahwa title ini akan mengarah kepada produk yang produknya berupa apa dalam dunia pendidikan? Oh, berupa buku ajar. Kalau seperti itu berarti memang oh ini mestinya nanti akan mix karena dia membuat produk, maka produk ini yang dia buat ini harus diujikan dulu, kan gitu kan.
dalam skala kecil ataupun juga nanti juga ada skala yang luas. Tapi saya tidak tahu kenapa kok tadi Mas Fikri itu langsung menetapkan jenisnya kualitatif. Apakah hanya akan mencari, mengidentifikasi kontennya saja dulu. Sehingga sebelum nanti membuat sebuah produk, mungkin produknya akan dia buat besok saat di jenjang S3. Sekarang di jenjang S2 baru akan mencari bahannya dulu untuk membuat produk. Bisa jadi dugaan saya seperti itu. Sehingga dia akan menganalisis isi konten analisis dari buku Islam Jalan Tengah miliknya Yusuf Qaradawi. Itu nanti masuk di dalam tahapan awal pada langkah-langkah penelitian pengembangan kan begitu. Ya mungkin akan dibatasi di situ dulu barangkali. Nah ini dugaan saya ini ataupun hipotesis saya ini mudah-mudahan salah. Tapi kalau benar ya tentunya tidak menjadi kalau hipotesis saya itu benar berarti Mas Fikri ada letak kekeliruan konsep tentang title gitu. Harusnya titlenya mungkin tidak pengembangan bahan ajar, tetapi analisis isi, ya gitu ya, analisis isi buku Islam Jalan Tengah karangan atau karya Yusuf Qaradawi tentang moderasi beragama. Maka itu yang disebut dengan pre-elementary research istilahnya. Jadi penelitian pendahuluan di dalam sebuah penelitian pengembangan. Kalau kita mengacu kepada konsepnya Brock and Gold yang 10 langkah. Tapi kalau nanti mengacu kepada konsepnya yang lain, yang hanya 5 langkah ataupun 4 langkah, yaitu masuknya di dalam analisis kebutuhan. Itu dari sisi judul, Mas Fikri. Dimasukkan lisan saya. Gitu ya. Ada feedback, silahkan. Mbak Lulu, monggo. Ini Pak, jadi misalkan punya Mas Fikri itu pengembangan bahan ajar, artinya nanti kan diimplementasikan terus membutuhkan subjeknya juga nggak Pak? Ya, betul Mbak Lulu. Jadi nanti pada saat seseorang peneliti itu membuat satu produk, maka dia akan menerapkan produk. Tapi penerapannya itu dalam penerapan pengujian Mbak Lulu. Namanya uji produk. Jadi uji produk yang dia sudah buat. Nanti ujinya itu ada 2 penskalaan. Ada uji skala kecil, ada uji skala luas. Gitu ya. Jadi variatif nanti kalau sudah sampai kepada misalkan sebelum sebelum menjadi produk real, produk yang jadi kan biasanya ada desain produk dulu. Ya kan? Desain bahan ajarnya ini bisa diujikan dulu, diuji skala kecil. Uji skala kecil mestinya melibatkan siapa? Para pakar di situ. Sehingga akhirnya nanti pada pengujian draft desain. Maka alurnya juga harus menggunakan alur riset pengembangan kalau memang yang diambil ini adalah pengembangan. Ya, tapi kalau nanti setelah jadi produk dari uji skala kecil setelah direvisi kan jadi produk real nih. Maka produk real tetap harus diuji untuk melihat apa tadi efektivitasnya, efektivitas dari produk. Maka harus ada uji skala luas, biasanya sifatnya uji lapangan. Berapa berapa penggunaannya? Bisa hanya cukup 2 kelas misalkan. Tidak menjadi masalah. Karena yang mungkin diuji skala kecil tadi paling hanya beberapa orang kan gitu itu sudah dianggap cukup. Ya, taruhlah pakainya 2 kelas atau 3 kelas untuk di apa itu diketahui nilai efektivitasnya terkait dengan kualitas BA-nya tadi. Di samping nanti Mas Fikri juga dalam uji luas mestinya akan meminta penilaian dari para pakar buku ajar, mestinya akan diundang, ya kan, pakar materi pembelajaran khususnya pada bidang PAI akan diundang. Terus pakar apa lagi? Pakar media. Kenapa? Karena bahan ajar masuk kategori media, itu akan diundang. Terus kemudian praktisi. Praktisi akan diundang siapa?
praktisi ini, para guru PAI yang nanti akan menggunakan buku itu akan diundang. Ya, untuk apa? Mereview produknya. Begitu. Itu Mbak Lulu. Itu nanti punya Mas Fikri itu membutuhkan kelas juga nggih, Pak? Untuk Eh, kalau biar orientasinya ke pengembangan, iya. Tapi kalau nanti orientasinya ke kualitatif, maka saran saya judulnya yang dirubah. Jangan pakai judul ini kan begitu. Karena kalau pakai judul ini isinya kualitatif, itu kelihatan covernya tak seindah isinya kan begitu kan jadinya. Atau dibalik isinya indah tapi tak sebaik covernya. Nah gitu kan jadi masalah nanti. Ya, jadi hanya kurang sinkron ya antara title dengan kontennya kan gitu. Nah, ini nanti berpulangnya kepada Mas Fikri sendiri. Nah, setelah kita beri masukan-masukan begini, nanti mau hasil istiqarohnya seperti apa itu ya. Kalau yang kuat tentunya dia masih sejalur. Nah, tapi kalau yang tidak kuat langsung lemes kemudian ganti haluan biasanya. Tapi ya tidak, memang yang namanya di peer review itu memang dalam rangka untuk diberikan masukan-masukan. Baik, ada lagi khususnya Mas Fikri apakah memahami, sudah memahami terkait dengan title yang ditulis. Ini Mas Fikri ini satu-satunya yang salah satu ya, bukan satunya. Yang kemarin dapat hibah kolaboratif ya. Iya Pak, Alhamdulillah Pak. Ya. Yang di hibah kolaboratif dari kegiatan mini risetnya itu judulnya apa? Kalau hibah kolaboratif itu analisis eh, potensi belajar kalau nggak salah Pak, analisis. Analisis potensi sumber belajar atau potensi bahan ajar di buku Islam Jalan Tengah karangan Yusuf Qardawi. Sumber belajar Pak. Oh ya ya. Berarti secara kualitatif sudah ada di sana. Berarti yang di sini mestinya pengembangan mestinya. Ya, kalau pengembangan berarti nanti isinya yang disesuaikan. Termasuk juga mohon maaf metode penelitiannya yang disesuaikan dengan menggunakan metode pengembangan. Gitu ya. Jangan menggunakan metode kualitatif karena bukan kamarnya. Saya sering menganalogikannya dengan analogi eh, kue ulang tahun. Cara memotong kue ulang tahun tentunya ada alatnya yang paling tepat. Alat yang paling tepat adalah pisau roti, bukan pisau dapur untuk memotong kue ulang tahun. Kan? Walaupun sama-sama bisa dipakai, tetapi ada kerusakan. Kalau kita potong kue ulang tahun dengan menggunakan pisau dapur, kalau pisau dapurnya itu tidak steril, maka nanti kue ulang tahunnya ada tambahan rasa baru, ada rasa brambang, rasa lombok, mungkin begitu ya, dan yang lain-lain. Bahkan teksturnya kadang juga akan rusak, jadi akan mempengaruhi estetik, keindahan, dan yang lain-lain. Begitu. Jadi masing-masing sudah punya pakemnya sendiri-sendiri. Jadi untuk judulnya Pak Mas Fikri ini lebih cocok kan mix gitu Pak. Dia pengembangan atau gimana? Iya, kalau judul ini jatuhnya ke pengembangan. Menggunakan mix method. Ya, betul. Nah, kalau dari judul ini sudah bisa terpotret, maka tadi yang disajikan Mas, tinggal berpulangnya kepada Mas Abdul Fikri sendiri, apakah mau merubah judul dengan tidak merubah isi, atau mau merubah isi khususnya di bagian metodologi, dan tadi di bagian apa? Tidak ada nanti dalam mix itu fokus penelitian ya, tidak ada. Nah, gitu. Jadi mau pilihannya mau mana? Merubah isi atau mau merubah judul nah, gitu. Nah, itu biar nanti relevan disesuaikan. Mumpung masih di awal kan ini masih di awal. Ya, eh, silahkan ada Mbak Lulu lagi resen. kalau misalkan itu yang dirubah judulnya artinya kan ke analisis. Berarti bahan ajar itu sudah ada sebelumnya ya, Pak? Dia tidak menganalisis bahan ajar, Proses tapi yang akan dianalisis adalah karyanya Yusuf Qardawi. Ya, dianalisis karyanya Yusuf Qardawi yang berjudul Buku Islam Jalan Tengah. Apakah di dalam buku Islam Jalan Tengah itu memuat indikator-indikator tentang moderasi beragama dalam hal ini kan gitu.
Maka Mas Fikri sudah menyiapkan instrumen-instrumen konten analisisnya tentang moderasi beragama. Yang mestinya, kalau tadi saya tanya, yang mestinya sekarang ini sedang dilakukan Mas Fikri dalam riset kolaborasinya dengan dosennya. Mestinya kan begitu. Sudah jadi belum Mas Fikri? Udah Pak, lagi direvisi. Ya, mestinya itu akan teridentifikasi. Apa sih isinya buku Islam Jalan Tengah yang berhubungan, istilahnya begitu, yang berhubungan dengan moderasi beragama, ada nggak sih konten-konten yang terkait dengan itu, dan itu menjadi buah buah pemikiran dari Yusuf Qaradawi terkait dengan toleransi tadi, yang kemudian akan dibingkai menjadi moderasi beragama. Itu Mbak Lulu. Ya, baik. Yang lain silahkan memberi masukan sekaligus mengumpulkan bintang-bintang. Baik, kita lanjutkan Mas Fikri. Apakah dari judul ini saja dulu, Mas Fikri sudah berkesimpulan mau direview lebih lanjut dalamnya atau bagaimana? Ini saya kembalikan dulu kepada yang punya. Karena dari si judul sudah kelihatan. Judul ini kalau dipertahankan berarti isinya khususnya nanti di bagian fokus itu tidak ada, itu harus dirubah. Kalau teorinya aman sih ya, tidak ada masalah. Sama di bagian eh, metode penelitiannya mestinya harus dirubah. Tapi kalau isinya tetap dipertahankan tadi, maka judulnya yang harus disesuaikan dengan isinya. Pilih yang mana? Nah, pilihannya hanya dua. Ya atau tidak, pilih yang diubah judulnya atau pilih yang diubah isinya. Gitu. Eh, Kalau memang ini pengembangan tadi kan otomatis isi-isinya tadi itu udah pasti salah Pak. Jadi kalau direview lagi ya udah pas gitu Pak, pasti memang salah gitu Pak. Jadi ya udah tahu salah gitu Pak. Jadi kalau mungkin judulnya diubah, saya masih pikir-pikir dulu Pak. Ya, ya baik. Ya, nanti mantap. Berarti teman-teman sepertinya tidak bisa lanjut untuk ke review di dalam ya, karena sudah diketahui akar akar problemanya itu sudah ketemu. Kalau kita lanjutkan ya pasti nanti ketemunya mestinya tidak semua gitu kan. Tapi tetap teman-teman nanti sebagai peer review harus memberikan apa itu review komennya ataupun hasil reviewnya di Google Drive ya untuk Mas Fikri. Baik, sebelum saya alihkan kepada Mbak Shelly, apakah masih ada lagi hal-hal yang mengganjal dari Mas Fikri ataupun juga dari teman-teman terkait dengan satu topik yang sudah disiapkan dengan baik oleh Mas Abdul Fikri. Mas Abdul Fikri tidak boleh berpatah semangat. Ini baru awal itu ya, masih ada pertemuan berikutnya. Nah, begitu ya, insya Allah. Mau tanya Pak, kalau memang Ya, ini diarahkan ke riset pengembangan, maka akan ada pengolahan data-data statistik seperti itu Pak. riset pengembangan itu tidak harus melulu pakai data-data statistik. Ya, kalau misalkan nanti taruhlah mau melihat nilai efektivitas dari produk yang dibuat, kalau memang mau sampai ke sana, biasanya nanti akan menghasilkan data numerik, biasanya. Tapi kalau tidak mau melihat sampai ke sana, maka peneliti boleh menghentikan sampai kepada tahapan tertentu. Misalkan hanya sampai kepada uji pakar, udah selesai. Biasanya uji pakar sifatnya judgment, expert judgment dengan instrumen-instrumen yang sudah disiapkan, tetapi itu naratif kualitatif, ya. Jadi ada macam-macam. Sehingga misalkan gini, analogi berpikir kita gini. Ini biasanya riset pengembangan kan banyak sekali digunakan di dunia ya, dunia usaha dan industri. Kan sering lazimnya gitu kan. Di bidang pendidikan itu belum terlalu lama, baru tahun 95 itu mulai muncul penelitian pengembangan di bidang pendidikan. Gitu ya. Karena ternyata pendidikan itu juga bergerak dalam dunia industri, cuman industrinya itu kan industri jasa. Nah, pada saat untuk menghasilkan jasa yang bagus itu kan diperlukan acuan-acuan. Nah, acuan-acuan itulah produk dari sebuah pengembangan. Kan begitu. Nah, sehingga beda kalau misalkan di dunia industri kita akan memproduksi sebuah roti misalnya gitu kan. Ya produksi sebuah roti
maka kan nanti akan ada uji kimia, apakah roti ini mengandung pewarna atau tidak, kan begitu kan? Akan ada uji organoleptiknya, akan ada uji apalah macam-macam lah di bidang mereka begitu ya. Tapi kalau di dunia kita nggak sampai ke arah sana kan gitu ya. Jadi kita sudah punya draft desain, kita sudah punya prototipenya, misalkan kemudian kita tadi mulai diuji skala secara terbatas tadi skala kecil sudah melibatkan para expert, para pakar di situ. Maka nanti sudah bisa di stop oleh peneliti dan sudah mendapatkan draft produk yang nanti akan disempurnakan pada berikutnya. Itu bisa saja tidak jadi masalah. Ya, tapi kalau ternyata tidak puas, misalkan di S2 ini ternyata wah tidak puas saya harus sampai kepada menguji kualitas dari produk saya ini. Tidak hanya sekedar expert judgment saja, tapi saya akan uji lapangan. Misalnya gitu. Ada juga yang karena apa? Alasan klasik, peneliti merasa mampu, yang kedua ada dananya sangat kuat, misalnya begitu, kemudian waktunya juga masih cukup, maka dia langsung teruskan pada uji skala luas, ya. Begitu. Saya hampir rata-rata di bagian di S3 ya, yang di studi di S3 itu yang saya tahu, itu kalau dia mau betul-betul menerapkan pada uji skala besar yang real, itu cost-nya terlalu tinggi. Sehingga akhirnya hanya pada dibatasi pada sampai kepada ada semacam penyederhanaan dalam pengujian produknya. Itu. Jadi tidak usah khawatir dan saya rasa statistik itu bukan momok ya menurut saya ya. Jadi kita pun juga tidak perlu takut dengan statistik gitu. Karena itu kan tool saja, itu alat saja. Yang nanti akan bisa tergantung kita. Bagaimana kalau kita paham tentang toolnya itu, statistik itu ya nanti akan bisa membantu. Tapi kalau kita tidak paham malah jadi bikin pusing kan begitu masalahnya. Ya, itu Mas Fikri. Iya Pak, terima kasih. Mbak Eni silahkan. Ini kan terkait dengan judul, berarti gak bisa lanjut untuk melihat latar belakangnya ya Pak, karena saya sedikit ada mengganjal mengenai latar belakang yang ditulis Mas Fikri. Tapi kalau misalnya yang tidak dilanjut ke latar belakang nggak apa-apa sih Pak, cuma nanya aja, berarti ini tidak bisa dilanjut ke latar belakang apa bagaimana Pak? Mas Fikri bisa mengulangi pertanyaan ataupun yang disampaikan Mbak Eni karena saya putus-putus, tidak begitu jelas. Iya Pak, kata Mbak Eninya tadi latar belakang bisa dilanjutkan nggak Pak untuk reviewnya? Soalnya ada hal yang mengganjal di bagian situ Pak. Ya, kalau menurut saya, kalau dari judulnya ini sudah, judul tadi masih sifat ini ya, ini kalau ini pengembangan di latar belakang masih nyambung. Yang mulai tidak nyambung itu Mas Fikri mulai menuliskan fokus. Oke, boleh silahkan kalau ada yang mengganjal Mbak Eni Fitria di bagian latar belakang dengan judul yang masih dipertahankan ya, dengan judul yang pengembangan. Ya, bisa dibuka Mas Fikri di bagian latar belakang. Ya, boleh silahkan di mana Mbak Eni yang mengganjal. Mohon izin Pak, suaranya jelas tidak ya? Di latar belakangnya mungkin yang pertama yang masih mengganjal, saya melihat sesuai dengan patokan review yang dibagikan oleh Bapak, bahwasanya di bagian latar belakang itu ada beberapa poin. Nah, secara konsep latar belakang yang ditulis Mas Fikri sudah bagus, cuman ada beberapa yang menurut saya dari persepsi saya masih kurang, karena saya melihat rujukan ataupun lembar yang sudah dibagikan oleh Bapak melalui Google Drive itu. Nah, mungkin ada terus mungkin di bagian yang itu, yang poin C, bahwasanya menurut saya di latar belakang itu kurang memasukkan teori. Nah, mungkin kalau yang pertama, paragraf pertama itu tentang prolog, ada prolog dilakukan penelitian. Nah, yang kedua yaitu tentang
tentang latar belakang masalah atau kesenjangan antara fakta dengan penelitian yang akan dilakukan. Menurut saya paragraf 2 itu sudah ada. Nah, tapi di yang ketiga atau poin C yang didukung oleh teori dan penelitian mutakhir yang relevan dengan masalah. Nah, di sini kan dari yang saya lihat di sini sitasi ataupun teori citasinya itu hanya satu, yaitu cuma umur kalsum. Nah, di sini kan di paragraf 2 itu tentang fakta ataupun salah satu faktor yang mempengaruhi latar belakang penelitian yang dilakukan di paragraf 2 ini. Nah, mungkin menurut saya bisa ditambahkan teori menurut siapa untuk memperkuat atas dilakukannya penelitian ini. Misalnya menurut Kurdawi itu sendiri mungkin ada di paragraf 3 cuman tidak dimasukkan citasinya. Nah, jadi seolah-olah itu kayak tidak ada kepastian, tidak ada kepastian penelitian itu, jadi kayak hanya diraba-raba. Mungkin lebih baik lagi jika dimasukkan citasi agar itu bisa memperkuat untuk kita melakukan penelitian itu gitu Pak. Terus saya juga masih bingung yang itu kan ada di drive yang Bapak itu di lembar reviewnya itu kan maksimum 20% keseluruhan pada artikel itu maksudnya seperti apa? Apakah latar belakang itu adalah 20%-nya dari keseluruhan artikel? Kalau misalnya memang 20%, menurut saya di latar belakangnya Mas Fikri itu perlu dikencangkan lagi, baik itu ditambah dengan teori ataupun fakta-fakta yang ada, karena emang latar belakang itu masih kurang gitu, masih hanya terdiri 3 paragraf saja. Mungkin bisa ditambah agar memperkuat penelitian itu dilakukan. Gitu. Mungkin itu dari saya, Pak. Ya, gimana Mas Fikri? Ya Pak, untuk citasi pada latar belakang tadi, saya kira memang masih kurang. Mungkin citasi tersebut bisa dimasukkan pada bagian fenomena atau banyak jurnal-jurnalnya mungkin belum termasukkan di sini. Sedangkan penjelasan citasi teori, begini Pak, pada latar belakang itu kan ada pendapat yang mengatakan bahwasanya jangan mensitasi teori terlalu banyak. Ada juga yang menyatakan latar belakang itu teori harus ada. Itu bagaimana Pak penjelasan sebenarnya tersebut? Teori pada latar belakang ini sifatnya itu seperti apa Pak? Ya, kalau ini sifatnya pertanyaan ya. Di latar belakang apakah kita boleh mengutip teori? Ada dua pendapat dari selama yang saya dalami. Yang pertama itu diperkenankan untuk bisa mengutip teori yang terkait dengan apa? Untuk mendukung karena di latar belakang itu ada dasen, ada dasolen. Di antara dasen dan dasolen itu di tengahnya ada kesenjangan. Untuk mendukung munculnya kesenjangan tadi, maka kita boleh menuliskan pendapat orang lain di dalam latar belakang. Tapi itu yang terkait dengan kesenjangan yang ditimbulkan karena adanya dasen dan dasolen antara fakta dengan harapan, kan begitu ya. Jumlahnya tentunya tidak banyak karena letak teori itu sudah ditempatkan tersendiri ada di bagian bab 2, ada di bagian kajian pustaka. Maka di situ boleh ada beberapa, tapi tidak hanya satu. Dan yang terbagus, pendapat yang lain lagi, itu adalah di latar belakang justru kita mensitasi apa yang sudah kita rumuskan. Artinya apa? Kita peneliti itu membangun track record. Makanya kenapa di dalam mata kuliah ini ada mini riset. Mini riset itu kan menghasilkan sebuah produk, laporan mini riset. Yang kemudian laporan mini riset ini bisa dipublish menjadi sebuah artikel dari kegiatan mini riset. Yang kemudian ini bisa disajikan di latar belakang di sini. Ini untuk membangun track record dari peneliti. Begitu itu diperbolehkan karena memperkuat bahwa ternyata kajian yang akan diteliti oleh peneliti ini sudah dikaji lama oleh si peneliti. Ini menunjukkan bahwa peneliti itu punya sen terhadap kasus ini, terhadap persoalan ini yang mau dia teliti. Itu penjelasan saya terkait dengan apakah di latar belakang itu boleh berteori. Jawabannya adalah saya mengikuti aliran yang mengatakan diperkenankan asal itu terkait.
Kemudian diprioritaskan juga sitasi yang akan dikutip itu kalau bisa malah justru hasil-hasil kajian yang terkait, hasil-hasil penelitian yang terkait. Makanya pada saat kita diminta untuk mencari penelitian yang relevan, letak penelitian yang relevan itu jangan semuanya hasil dari proses perburuan kita di jurnal-jurnal, jangan semuanya ditempatkan di bab 2 tentang penelitian yang relevan, tapi ada juga yang ditaruh di bagian latar belakang, bahkan ada juga yang nanti kita pakai, kita simpan untuk ditaruh di bagian pembahasan di bagian bab 4. Sehingga jumlahnya banyak. Maka kalau di Pasca itu menetapkan 25 sampai 30 artikel yang terkait itu luar biasa. Bagus. Nah, cara penempatannya itu tadi. Ya, kalau lebih dari itu tentunya lebih bagus. Berarti kan bacaannya sangat banyak. Dia menguasai bahan tentang yang sedang diteliti. Kemudian penekanan Pak Kaprodi yang sekarang itu adalah konsistensi. Pakainya sepertinya semuanya akan pakainya footnote, bukan pakai body tag. Kan begitu ya. Jadi sehingga ya kita konsistensi. Berarti saat kita merujuk, mensitasi, maka kitanya harus mulai belajar untuk membuat footnote. Makanya diarahkan cara teknik mengetiknya pakai aplikasi Zotero. Kan begitu. Ataupun Mendeley tapi dianjurkannya yang Zotero. Ini mulai untuk biar nanti menjadi semakin rapi. Itu terkait dengan pertanyaan berteori di dalam memasukkan teori dalam latar belakang. Yang kedua, saya juga sepakat masukan Mbak Eni tadi untuk Mas Fikri. Ya, biar gregetnya itu nampak dan kelihatan di latar belakang memang perlu ditambahi sepanjang dengan catatan tadi ya. Judulnya masih itu, tapi kalau judulnya sudah diganti, otomatis ini dirubah juga kan begitu ya. Nanti disesuaikan. Jadi ada bagian preambul atau prolog, kemudian ada bagian fakta, ya, kemudian ataupun data-data yang kita sajikan, kemudian ada bagian paragraf yang berupa apa itu solen ataupun harapan-harapan idealnya itu, kemudian di antara dua itu nanti memunculkan kesenjangan terus di ke bawah. Sehingga kalau dipolakan nanti di latar belakang akan berpola seperti piramida terbalik ataupun akan berpola seperti corong yang dibalik. Begitu ya. Eh, Itu Mas Fikri, Mbak Fitria. ya Pak, satu lagi Pak. Dari beberapa jurnal itu, misalnya data-data dari kementerian itu, dia tidak menggunakan pengutipan citasi website Pak. Misalnya website HTTP dari Kemenak tentang data-data yang berasalnya dari Kemenak begitu Pak. Cuma hanya dijelaskan data ini dipublikasikan oleh Kemenak pada tahun segini. Nah, itu sebenarnya kalau kita memang harus seperti itu atau harus kita citasi dalam bentuk misalnya website begitu Pak. Kita kan data-data misalnya begitu Pak. Ya, kalau Mas Fikri tahu membacanya data itu dari data situs resmi di Kemenak, maka dia mestinya punya link HTTPS. Lah, alamat yang disitasi yaitu tinggal nanti dikasih kode angka saya footnote kemudian dicatatkan. Nah, cara penulisan kalau itu dari internet nanti ngikutin aturan kaidah yang ada di dalam panduan. Itu ya. Itu mestinya sudah ada nanti caranya. Bagaimana cara kita memasukkan kalau sumbernya itu adalah dari internet. Begitu. Itu sudah ada HTTP-nya nanti dimasukkan. Biasanya HTTP titik dua garing garing dua itu terus nanti baru www apa begitu ya. Nah, tinggal menurut saya itu malah lebih mudah. Tinggal diklik saja di bagian atas itu ya. Itu sudah nanti klik kanan atau salin, nah nanti ditempatkan di bagian footnote sudah masuk. Artinya setiap orang yang dia memang apa itu membaca itu langsung bisa ngerti ngecek linknya. Itu boleh. Itu. Baik, Pak. Kalau di buku pedoman penelitian yang waktu zaman Bunda Junanah di 2019 itu udah ada contoh cara cara mengutipnya kalau dari HTTPS. Kalau yang buku pedoman yang baru saya belum tahu karena belum belum ada informasi ataupun belum di-share ke para dosen. Baik, Pak. Begitu. Mbak Mbak Fitria ada yang belum tercover, mungkin ada pertanyaan yang belum tercover.
Ya, Kak. Dari Baik, penjelasan Bapak. baik. Masih adakah kira-kira yang lain yang mengganjal untuk Mas Fikri? Cukup ya berarti. Mas Fikri untuk sementara masukan teman-teman dan kita secara langsung kita cukupkan dulu. Nanti bisa dibaca-baca di Google Drive-nya Mas Fikri ya. Dari masukan teman-teman dan yang lain-lain. Baik, kalau begitu terima kasih dan kita beri applause, tetap semangat Mas Fikri untuk tetap berkarya, merevisi draft proposal tesisnya ya. Jangan sampai kemudian berhenti lepas mata kuliah metodologi penelitian malah tidak tidak menyempurnakan, nanti malah jadi kelamaan. Kita panggil untuk termin yang kedua barangkali sebentar. Mungkin kita perlu perlu masukan ya dari Ustadz Hajar ataupun Bunda Junanah ya. Barangkali kalau beliau ada hal-hal hal yang ingin disampaikan, kita beri kesempatan dulu. Ini yang aktif Ustadz Hajar. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk Abdul Fikri, tinggal ada beberapa hal yang perlu mungkin tinggal ditambah mungkin ya. Di teknik analisis, karena ini studi literatur, tahapannya tetap interaktif, itu ditambah konten analisis ya. Karena konsep-konsep yang akan dikaji dari pemikiran Yusuf Qaradawi itu dikaitkan dengan atau dikontekstualisasikan dengan materi PAI di SLTA, saya kira penting. Yang kedua, teori-teori tadi, teorinya sedikit sekali. Setelah studi terdahulu, kemudian teori, belum terlihat saya tadi, atau saya ngantuk pas ngantuk. Teori moderasi, kemudian teks konteks. Teks konteks itu penting. Teks agama Islamnya, konteksnya ini di mana ini? Ya, satu di SLTA, yang kedua di Indonesia. Lihat ya, beda tuh. Kalau agama Islam itu universal, tapi kalau diterapkan di Indonesia tidak semua paham masuk ke Indonesia, ya kan? Yang bertentangan dengan Pancasila, ya. Termasuk paham khilafah, ya. Kecuali khilafah model Indonesia mungkin bisa itu kontekstualisasi namanya. Kan ulama di Indonesia itu sebetulnya mengontekkan sudah menerapkan khilafah tapi model Indonesia. Saya kira itu dua hal, satu di metode, yang kedua di teori. Ya. Untuk sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Ustadz Hajar, masukan untuk Mas Abdul Fikri ya. Baik, tadi Bunda Junanah juga sudah pesan karena beliau barengan dengan menguji skripsi sehingga akan banyak mendengarkan saja dulu mungkin. Daripada nanti mengganggu. Oke, kita cukupkan dulu untuk Mas Abdul Fikri ya.